Oke, selamat pagi semua. Kita mulai saja. Di sini saya sudah record ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya minta tolong sama Michelle untuk jadi adminnya supaya bisa setting kalau ada yang mau masuk itu ya. Jadi saya tidak perlu setting keluar masuk waktu presentasikan materi. Itu kemudian ini di awal saya mau lihat kehadirannya dulu. Jadi kalau nanti teman-teman ikut meet, tolong setiap pertemuan namanya harus nama asli aja ya. Nah, supaya saya tahu nanti di absen ini kan nanti bisa kelihatan dari rekaman siapa yang ikut pertemuan. Oke, di awal nanti saya rekam. Nanti di akhir juga akan saya rekam siapa-siapa saja yang sudah mengikuti. Oke, sementara ada 33 orang. Nanti sepanjang presentasi kita mungkin nanti ada yang tambah atau masuk, itu enggak masalah lah. Nah, kita enggak bisa minta. Oke, sorry ya. Suaranya agak kecil ya. Volumenya mungkin saya tingkatkan. Oke, udah cukup jelas? Cek. Boleh di kolom chat boleh ya, komunikasinya supaya tidak Oke, thank you. Supaya tidak mengganggu ini noise suara. Jadi kalau saya tanya apa, boleh jawabnya nanti di kolom chat aja. Jadi yang lain tidak terganggu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi terima kasih sudah hadir, ada 35 orang ya. Saya perhatikan nanti 35 orang ini. Ucapan terima kasih udah mau bergabung, mudah-mudahan nanti terus tambah. Ini juga tambah nih, 36 lagi sekarang ya. Ya mudah-mudahan terus tambah. Tapi nanti kalau sudah selesai juga rekamannya tetap akan saya kirim lagi linknya. Jadi yang tidak mengikuti sekarang masih bisa untuk melihat siaran ulangnya gitu ya, kira-kira begitu. Oke, kita langsung saja ya. Jadi di bab yang ketiga kalau di semester 2 kita masuk pada pembahasan sistem ekresi atau sistem pengeluaran di dalam tubuh kita. Oke, saya share screen dulu. Masih ada kata hijau. Oke. Oh ya, besok saya bawakan Janganlah bawa besok. Masaknya lama saya kucing nanti. Sorry, ada sedikit noise ya. Aduh. Nah ini. Oke, langsung. Nah, di sini kita bicara tentang sistem ekskresi atau sistem pengeluaran zat sisa. Ya, tunggu dulu ya, bentar ya. Enggak apa ya. Oke, sorry. Tunggu ya, bentar ya. Nice. Oh iya, saya juga sekalian mengingatkan dulu sebelum ini dimulai ya. Tolong ada surat undangan yang dikirim melalui kelas-kelas masing-masing. Itu disampaikan ke orang tua ya. Jangan sampai orang tuanya tidak hadir karena ini berkaitan nanti dengan pengarahan bagaimana pembelajaran di masa pandemi. Ya, kan ada rapatnya, ada jadwalnya, tolong orang tuanya diminta hadir sesuai jadwal yang ada di suratnya. Oke ya, sekali lagi diingatkan itu, jangan sampai kelupaan karena jadwalnya kan dimulai dari hari Kamis. Ya, jadi kami besok guru-guru udah mulai siap-siap berkemas-kemas sekolah juga ya, nyiapkan
ya untuk orang tua kalian datang gitu. Oke, kita lanjutkan saja ya pembahasan sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini kalau kita lihat pada bab kalian atau di buku elektronik kalian, itu di judul awalnya itu ada gambar muka orang gitu ya, ada berkeringat gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Nah, sistem pengeluaran kita itu ya tidak hanya satu ya. Jadi ada banyak sekali. Sistem pengeluaran itu artinya apa? Jadi di dalam tubuh kita ini juga melakukan mekanisme pembuangan. Pembuangan zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh kita. Sama kayak kendaraan bermotor misalnya, itu kan ada pembuangannya. Ya, ada mobil, itu kan ada pembuangannya, pesawat dan lain sebagainya, ada sistem pembuangannya. Nah, di dalam tubuh kita juga ada seperti itu. Jadi ada sisa-sisa zat atau sisa-sisa ya bahan apapun itu yang tidak lagi digunakan oleh tubuh akan dikeluarkan. Nah, mekanisme pengeluarannya itulah yang disebut dengan sistem ekskresi, ya kan? Kalau kalian ingin mempermudah mengingatnya, dari istilahnya saja sudah di depan sudah ada kata X, ya kan? Exit gitu kan. Exit itu dalam bahasa Inggrisnya kan artinya kan keluar gitu ya. Ekskresi itu artinya pengeluaran dari ya proses-proses yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, proses-proses kimiawi dan mekanisme. Nah, proses-proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh kita itu ada banyak sekali, ya. Nah, supaya mudah mempelajarinya, nah kita mengelompokkannya berdasarkan eh, organ-organ utama apa saja yang membantu proses pengeluaran zat sisa itu. Jadi dikelompokkan nih. Nah, ada 4 kelompok besar sebenarnya organ yang digunakan sebagai alat pembuangan zat sisa yang tidak lagi dipakai oleh tubuh, zat kimianya. Nah, nanti kita lihat dulu sama-sama. Nah, di sini di halaman ke berapa ini? 100 ya, di halaman 100 buku elektronik kalian. Di situ ada 4 organ ya, 4 gambar organ yang dijadikan sebagai alat-alat untuk mengeluarkan zat sisa. Nah, organ yang pertama yaitu hati. Nah, apa sih yang dilakukan oleh hati kalian? Nah, ternyata hati kalian itu dia melakukan proses pembuangan ya, atau pengeluaran zat sisa. Nah, zat sisa yang dikeluarkannya itu ya berupa nih urea, ada asam urat, ada bilirubin, ya, ada air, ada karbon dioksida, ada banyak nih ya. Nah, hati ini berguna untuk mengeluarkan zat sisa dari proses pengolahan darah yang sudah tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Jadi darah kalian yang sudah jelek atau zat besinya tidak berfungsi dengan baik, nah, maka dia akan masuk ke dalam hati dan terjadi pemecahan. Nah, ini pemecahan apa saja yang terjadi? Ada pemecahan protein, ada pemecahan asam nukleat dan hemoglobin. Ya. Nah, macam-macam yang dikeluarkan ini, ya. Zat sisanya apa bentuknya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu ada 5 di sini ya. Ada urea, asam urat, bilirubin, air, dan karbon dioksida. Nah, paling gampang untuk mengingatnya, kalau saya mengingatnya begini. Jadi saya tidak mulai dari organnya, saya bayangkan dulu apa sih yang dikeluarkan oleh tubuh kita, ya. Apa saja sih yang dikeluarkan oleh tubuh kita, kan gitu. Nah, maka kita bisa lihat nih. Misalnya, waktu kita bernapas, kita mengeluarkan sesuatu kan ya, ada gas di sana kan. Nah, gas yang tidak digunakan lagi itu datangnya dari mana kan begitu. Nah, jadi kita tahu, oh ternyata kita mengeluarkan gas yang namanya karbon dioksida. Berarti kita harus cari tahu nih, apa sih alat yang mengeluarkan gasnya, ya kan? Maka kita dapat nih, yang pertama gas itu pasti dikeluarkan oleh paru-paru, kan gitu. Atau misalnya pada saat kita mengembuskan napas juga ada uap-uap air. Oh ternyata ada uap-uap air. Berarti kita
kita tahu bahwasanya dari bernapas air juga dikeluarkan dari tubuh kita, kan gitu ya. Nah, 3 bentuk yang lainnya seperti urea, asam urat, dan bilirubin itu kan tidak nampak tuh wujudnya. Nah, itu dibiarkan aja dulu. Yang penting kan kita tahu dulu, oh ada air dan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Dari mana dia dikeluarkan? Ya, pertama kalau air ada banyak ya, bisa dikeluarkan lewat urin atau pipis kan gitu. Nah, pada saat kalian pipis itu mengeluarkan zat sisa berupa air kan. Nah, ada yang berupa batu Pak, ada yang namanya kencing batu gitu. Nah, sebenarnya apa sih kencing batu itu? Nah, nanti kita bahas di gangguan-gangguan pada sistem ekskresi. Nanti itu bagian akhir. Nah, kita bahas dulu yang dikeluarkan. Yang pertama tadi gas, ya kan? Gas sudah dikeluarkan paru-paru. Dua, kita bicara air. Air dikeluarkan di mana saja di tubuh kita. Tadi lewat nafas ada airnya, uap-uap air. Kemudian lewat ginjal atau lewat urin kita, lewat pipis gitu ya. Itu juga keluar air. Ada juga yang ketiga yaitu lewat kulit, ya kan? Kulit kita juga mengeluarkan air, ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai keringat. Nah, bersama dengan itu, apalagi yang dikeluarkan? Ada banyak, ya kan? Ada garam-garamnya misalnya di keringat kita itu kan. Nah, ada butiran-butirannya itu garam. Ya bisa juga dikeluarkan di sini. Ya. Nah, baru tinggal kita tambahkan ya. Tadi kita sudah tahu paru-paru, kulit, dan ginjal, baru kita tambahkan yang hati tadi. Hati mengeluarkan 3 jenis zat yaitu urea, asam urat, dan bilirubin. Nah, bedanya hati dengan alat ekskresi yang lain ya. Hati pada saat membuang zat sisa dia tidak langsung keluar dari tubuh kita, tapi masih diberikan ke suatu tempat atau ditransfer dulu ya, ada terminal berikutnya. Nah, dari hati ini dibawa ke yang namanya ginjal. Jadi serapan-serapan asam-asam urat atau serapan urea atau pecahan dari hemoglobin tadi itu semuanya ditransfer ke ginjal. Nah, makanya kalau teman-teman biasanya nih ada yang mengonsumsi minum-minuman yang agak berat misalnya gitu, biasanya larinya ke hati dan dilanjutkan ke ginjal. Bisa terjadi kerusakan hati ataupun gangguan di ginjal. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Oke. Kita sudah bahas tadi ada 4 organnya dulu yang perlu kita ingat. Yang pertama paru-paru, yang kedua kulit, yang ketiga ginjal, yang keempat hati. Ya. Nah, di sini kita kembali ke bagian pentingnya. Ada istilah penting di sini, tolong diingat baik-baik. Nah, di sini ada istilah penting nih, ada ekskresi, ada defekasi, ada sekresi, gitu ya. Pak, kok mirip-mirip ini ya? Nah, ini sebenarnya istilah untuk pengeluaran-pengeluaran yang ada di dalam tubuh kita. Sebenarnya kalau ekskresi, ya, itu benar-benar sudah tidak lagi dipakai oleh tubuh, tidak lagi bermanfaat bagi tubuh. Nah, sedangkan defekasi ini bedanya, dia adalah pengeluaran oleh tubuh kita, ya, tapi dalam proses pencernaan. Nah, jadi di ujung pencernaan, ya, hasil zat sisanya itu dikenal dengan nama defekasi. Ya, sedangkan yang ketiga ini ada sekresi. Nah, sekresi ini prosesnya masih bisa digunakan kembali, ya. Nah, kalau ekskresi tidak sama sekali bisa digunakan. Nah, ini alatnya tadi ya, ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa langsung ingat gitu ya. Nah, alatnya apa saja? Nah, di sini ada beberapa istilah-istilah baru ya, ada ginjal, ada uretra, ada ureter, nefron, ada kulit, epidermis, dermis. Ya, mudah-mudahan beberapa masih ingat ya, epidermis, dermis ya. Sudah dibahas di bagian sel kan sudah pernah ada. Kemudian hati, paru-paru, alveolus. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bab pernafasan. Nah, sekarang yang agak aneh di sini nanti adalah berkaitan dengan uretra, ureter, ya, ada nefron juga. Oke, kita bicara tentang ginjal nanti. Di situ sebenarnya nanti ada saluran-salurannya. Nah, kita lihat apa sih isinya ginjal kita, bentuknya kayak gimana. Nah, ini kira-kira begini.
Ini perbesaran pertama. Ini di dalam tubuh kita, ya. Nah, itu sebenarnya ada namanya alat yang digunakan untuk memproduksi urin gitu ya, atau mengeluarkan air dan urea beserta ya zat pewarna urinnya ya yang dikeluarkan oleh hati tadi. Nah, jadi datangnya dari mana sih sebenarnya urin itu? Sebenarnya urin itu sebenarnya adalah hasil saringan dari darah kalian. Darah kalian itu kan ada plasma darah namanya ya. Plasma itu kan cairan. Cairan darah kita itu disaring. Nah, cairan darah yang sudah tidak baik lagi atau tidak bagus lagi, cairan itu akan dikeluarkan oleh tubuh. Bagaimana proses pengeluarannya? Tidak langsung. Oke, pengeluarannya itu tidak bisa langsung. Jadi nanti ada zat-zat yang masih bisa dimanfaatkan, ada zat-zat yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, zat yang bisa dimanfaatkan itu akan dikembalikan lagi nanti ke dalam darah. Nah, bagaimana proses pengembaliannya, mekanismenya? Itu terjadi di dalam ginjal. Nah, ada zat-zat yang tidak lagi bisa dipakai, ya, atau airnya sudah jelek, misalnya kayak gitu. Nah, itu akan dikembalikan lagi. Akan langsung dibuang, ya. Nah, itu terjadi di dalam ginjal. Ya, makanya di sini di gambar yang pertama kalian bisa lihat di sini ada gambar ya anak SMP atau SMA nih ya. Nah, itu ada darah kan aorta, itu pembuluh darah yang bersih dan ada vena cava inferior atau darah yang berisi darah kotor. Nah, darah ini semuanya sebelum disalurkan ke seluruh tubuh itu akan disaring oleh ginjal supaya racun-racun yang tidak diperlukan oleh tubuh itu dikeluarkan. Nah, ginjal ini bahasa lainnya penyaring darah itulah ya. Kalau ginjal kalian rusak, maka kalian harus cuci darah. Ah, kira-kira gampangnya kayak gitu ya. Pernah dengar orang cuci darah ya? Cuci darah itu akibatnya apa? Dari gagal ginjal atau ginjalnya gagal berfungsi. Artinya apa? Ginjalnya tidak bisa menyaring racun-racun yang ada di dalam darah. Sedangkan darah kalian isinya apa sih sebenarnya? Yaitu dari proses kalian konsumsi makanan ya, sudah dibahas di semester yang lalu, semester 1. Pada saat mencerna makanan, maka itu akan diserap oleh usus, disalurkan ke darah, masukkan di dalam plasma darah. Nah, itu diserap. Nah, racun-racunnya di mana? Disaring dulu sebelum diedarkan ke seluruh tubuh oleh ginjal. Semakin banyak racun yang kalian masukkan ke dalam tubuh kalian, maka semakin berat kerja ginjal. Nah, salah satu racun itu yang kalian kenal sebagai obat. Nah, apa sih obat itu? Obat itu sebenarnya adalah racun, ya kan? Nah, itu kalau kita kebanyakan mengonsumsi obat-obatan, maka yang akan rusak adalah ginjal karena ginjalnya bekerja sangat keras. Ya, minuman keras itu juga salah satunya akan disaring nanti di ginjal. Kemudian ada minuman bersoda misalnya, itu juga nanti akan disaring di ginjal. Ya, bagaimana itu akan memperberat kerja hati dan ginjal. Nah, ini ginjal kalau diperbesar gitu ya, nanti dari hasil saringannya akan dibuang ke yang namanya ureter. Nah, ureter itu saluran pertama setelah ginjal, ya. Nah, sedangkan uretra, nah itu adalah saluran pembuangan akhir, tempat sebelum urin dikeluarkan. Jadi, ureter itu saluran pertamanya, yang saluran berikutnya uretra, ya. Nah, ini kan mirip-mirip nih dengan nama yang dikeluarkan urin, ureter. Ya kan, urin, uretra gitu ya. Tempat lewatnya urin namanya ureter. Oke. Nah, di ginjal ini kalau kita lihat bagian-bagiannya, maka kita bisa perbesar di sini. Sorry, terlalu. Nah, kita lihat bagian-bagiannya di sini ya. Ini ada tampungan utama namanya pelvis ya, tempat urinnya sudah dihasilkan. Nah, di sini ada cortex renalis, ada medulla renalis. Ya, cortex renalis itu tempat saringan yang pertama, yang kedua nih adalah di medulla renalis. Yang adanya letaknya lebih di tengah. Nah, kalau di ureter nih salurannya aja. Kalau pelvis tempat tampungannya masih di ginjal. Ya, saluran yang paling besar pertama. Nah, kalau kita teruskan atau kita perbesar lagi, nah ternyata di dalam bagian korteks ini ya,
Nah, bagian ginjal atau bagian utama dari ginjal itu komponennya apa saja? Nah, itu terdiri dari lipatan-lipatan saluran. Nah, lipatan saluran. Nah, biasanya yang sering muncul itu adalah lipatan saluran ini. Baik itu di dalam ujian, MIT, atau ujian nasional, biasanya yang muncul ini. Bagaimana proses penyaringan darah itu terjadi? Nah, di sini dia. Kalian lihat yang warna merah. Yang warna merah ini darah kalian. Ya, ini saluran darahnya. Yang biru ini juga saluran darah. Ya, pembuluh darah, arteri dan vena. Tahu ya? Artinya arteri apa? Dan vena itu apa? Nah, gitu ya. Nah, jadi darah yang datang dari arteri gitu ya. Ya, ini akan dibawa nih. Ini dibawa, disaring di ginjal. Nah, darah yang masuk ke dalam ginjal akan masuk ke bagian pertama, namanya kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman, dia macam kapsul, gitu ya, dari sini. Atau diperbesar lagi di sebelahnya nih, yang lebih jernih. Jadi arterinya kita masuk, arteri masuk ke ya kapsula Bowman. Di dalam kapsula Bowman itu ada yang bentuknya seperti apa bulatan, seperti globe gitu ya. Atau bumi kan ada namanya globe gitu ya. Globe itu kan bentuknya bulat. Nah, ini ada glomerulus ya, glomerulus. Glomerulus itu fungsinya adalah untuk melakukan saringan darah yang pertama. Nah, nanti kita bahas berikutnya. Jadi saring pertama di kapsula Bowman ada glomerulus, lanjut ya. Lanjut masuk ke lipatan-lipatan pertama. Nah, ini lipatan yang masih dekat ya. Nah, lipatan yang masih dekat. Nah, ini namanya tubulus contortus proximal biasanya ya. Di sini kayaknya nggak ada tulisnya. Nah, di sini tubulus contortus proximal atau yang masih dekat gitu ya. Yang pertama. Nah, setelah itu akan diturunkan ke lengkung Henle namanya. Lengkung Henle di mana terjadi pertukaran gasnya di sini di lengkung Henle. Oke. Berikutnya dilanjutkan penyaringan itu darah kita masih disaring di tubulus contortus distal ya. Tubulus distal nama lainnya. Oke lah. Nah, jadi pertama masuk ke kapsula Bowman, di dalamnya ada glomerulus, lanjut ke tubulus contortus proximal, lanjut ke lengkung Henle, lanjut yang keempat adalah tubulus contortus distal. Distal ini artinya jauh, distance, jauh, jarak. Ya, dia posisinya yang lebih jauh, distal. Kalau proximal dekat, ya. Nah, ini. Berikutnya baru diturunkan. Nah, nefron lainnya artinya apa? Apa yang dimaksud nefron? Nefron tuh satu saluran ini, ya. Satu nefron itu terdiri mulai dari satu kapsula Bowman, ada di dalamnya glomerulus, ada tubulus contortus proximal, ada lengkung Henle satu, ada tubulus contortus distal. Nah, ini satu ini disebut sebagai nefron. Itu ya, satu nefron. Nah, dia terdiri dari berapa nefron? Banyak sekali ya. Ini lipatan ini isinya adalah saluran-saluran atau yang dikenal sebagai nefron tadi. Ingat ya, nefron itu mulai dari kapsula Bowman, glomerulus ya, kemudian masuk ke tubulus contortus proximal yang masih dekat ya. Lanjut ke lengkung Henle dan terakhir tubulus contortus distal. Baru dimasukkan ke dalam yang nanti masuk ke ini bagian ini nih. Sorry. Nah, masuk ke pelvis renalis. Jadi setelah salurkan, jatuhnya ke sini deh. Saluran kecil, jatuhnya nanti akan tertampung di pelvis renalis. Ini ya, dikumpulkan. Nah, itu nama lainnya tubulus collectivus. Tubulus itu seperti saluran-saluran, ya, pipa-pipa gitu ya. Nah, ada tubulus tadi, ada beberapa tubulus atau saluran gitu ya. Saluran yang pertama tubulus contortus proximal, yang kedua tadi ada tubulus contortus distal atau yang jauh. Kemudian yang ketiga ada saluran yang mengumpulkan, namanya tubulus collectivus atau gabungan dari percabangan nefron. Ya.
Ini kalau dibagi dua tadi, cortex renalis atau cortex atau bagian yang paling atas pertama, dan ini bagian inti medula gitu ya. Nah, ini tadi, ini tinggal dibaca saja. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron mempunyai unit penyusun utama ginjal yang berperan sebagai proses penyaringan darah. Nah, satu nefron terdiri dari komponen penyaring atau badan Malpighi. Badan Malpighi ini sebutan lain yang ada di bagian kapsula Bowman, ya. Yang dilanjutkan ke saluran tubulus. Nah, ini setiap badan Malpighi mengandung gabungan atau gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus. Berada di dalam kapsula Bowman. Ya, saringan pertama itu namanya badan Malpighi. Jadi gabungan antara kapsula Bowman dan glomerulus itu sebutan lainnya badan Malpighi. Ya. Nah, itu penyaringan pertama dimulai. Nah, oke, ini ya, ini badan Malpighi ya. Badan Malpighi itu sebutan lain dari satu kesatuan antara kapsula Bowman, kapsulnya yang diisi oleh glomerulus. Ya, nih di sini kan ada nih gabungan kedua. Oke, nanti silahkan dibaca, ada rangkumannya juga. Oke, nah tahapannya teman-teman bisa ingat tahapan-tahapan ini dengan istilah namanya filtrasi yang pertama. Filtrasi ya, nanti ada beberapa proses sih, nggak cuma filtrasi. Kalau saya mengingatnya VIRA, FIRA, ya, filtrasi, nanti R-nya reabsorpsi, A-nya augmentasi. Jadi ada 3 tahap. Ya, kita lihat ya. Filtrasi yang pertama, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Itu proses di dalam ginjal terdiri dari apa saja prosesnya. Nah, itu tahap pertama, tahap-tahap apa saja yang terjadi di ginjal. Nah, kalian tinggal sebutkan VIRA gitu. Apa sih VIRA? Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi itu saring gitu ya. Nah, dia menyaring atau filtrat. Dia apa yang disaringnya? Nah, dia menyaring darah, kemudian hasilnya itu disebut sebagai urin primer di bawah. Ya, ini proses penyaringannya. Jadi darah masuk gitu ya. Nah, di proses masuknya darah ini disaring yang tidak akan terpakai itu akan dibuang, yang masih dipakai akan dikembalikan. Gitu ya. Yang tidak terpakai tadi apa saja yang mau dikeluarkan? Ada air lah, dia ada kelebihan gula lah, dia ada kelebihan bilirubin, kelebihan urea atau ion-ion lain misalnya. Kalau dia banyak gulanya maka disebutlah ada yang namanya kencing manis gitu ya. Ada yang bilirubinnya berlebihan misalnya, berarti hatinya habis kerja keras tuh semalaman gitu misalnya. Jadi warna urin kalian lebih kental, gitu. Warnanya kuning sekali. Nah, itu bilirubinnya. Ya, bilirubin. Oke, pewarna urin yang dihasilkan oleh hati. Semakin pekat artinya cairan tubuh kalian kurang. Semakin bening berarti cairan tubuh kalian cukup. Atau mungkin ada juga yang bahkan berlebihan, jadi urinnya tidak berwarna. Ya, atau bening. Nah, itu juga perlu dipertanyakan. Jadi yang baik ya yang sedang-sedang, warnanya tidak terlalu kuning juga tidak terlalu bening. Nah, kayak gitu. Oke, itu tahap yang pertama, filtrasi. VIRA, ingat ya, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang kedua, reabsorpsi atau re itu artinya mengulangi. Absorb itu artinya menyerap, ya kan? Reabsorpsi artinya menyerap kembali. Jadi setelah disaring tadi di glomerulus atau di badan Malpighi, yang kedua dia disaring lagi. Di tahap mana dia disaring lagi? Nah, ini yang saya sebut tadi tubulus proksimal, tubulus yang atau saluran yang masih dekat dengan badan Malpighi tadi atau glomerulus dan kapsul Bowman. Ya. Nah,
ini disaring lagi. Ternyata di tubulus proksimal itu masih disaring, ya, masih disaring. Bagaimana proses penyaringannya? Ini kalian lihat pembuluh darahnya itu ada di sepanjang saluran. Bayangkan, di sepanjang saluran ada pembuluh darahnya. Oke ya. Nah, maka di sepanjang saluran ini darah-darah terus diserap karena tadi kita lihat di pembuluh darah itu ada pori-porinya, gitu ya. Nah, ada celah-celahnya. Tuh, pori-pori kapiler yang bisa ditembus oleh zat-zat yang tidak lagi dipakai oleh tubuh. Itu ada sebagian dikembalikan lagi ke darah. Jadi diserap. Yang tidak kepakai diserap, buang. Masuk ke jalan ini tidak terpakai dibuang, dibuang-buang masuk ke saluran ini. Gitu ya. Jadi di sepanjang saluran di ginjal kalian itu ada penyaringan darah. Nah, hasilnya dihasilkanlah yang namanya urin sekunder. Jadi urin yang kedua. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu tahap augmentasi. Nah, setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Nah, inilah dihasilkan urin yang sesungguhnya. Apa yang terjadi di proses augmentasi? Augmentasi itu, nah, pada prosesnya ini terjadi pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh dalam bentuk urin sekunder. Nah, zat yang tidak dibutuhkan lagi itu disebut urin sesungguhnya. Ya, augmentasi itu adalah pengeluaran. Oke. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, setelah dikeluarkan, tertampung, masuklah dia ke dalam yang namanya ureter. Dari ginjal, habis nyaring darah, jatuhlah jatuhlah air dan zat-zat sisa tadi, hasil penyaringan darah, itu ke ureter. Dari ureter ditampung ke kandung kemih. Nah, di kandung kemih ini, kalau sudah istilahnya agak penuh, dia akan kasih sinyal kebelet katanya, pengen pipis misalnya. Nah, itulah di sini terasanya kandung kemih. Baru dikeluarkan ke saluran pembuangan atau uretra. Nah, ini ya gambarannya. Kalau kalian mau pipis gitu kan, kandung kemihnya udah mulai penuh gitu. Nah, di sini satu hal ya, nanti ini silahkan kalian laksanakan nanti yang gambar 9.8. Nah, nanti silahkan ini adalah tugas berikutnya yang disebut sebagai tugas produk ya. Kan praktek sudah di bab pertama, di bab kedua kita sudah proyek ya, membuat poster, dan di tahap ketiga ya kita akan melakukan pembuatan karya atau produk. Nah, produk apa yang akan kalian hasilkan? Ini. Nah, di tugas gambar 9.8. Nanti saya kasih gambarnya atau tugas lebih jelasnya di WhatsApp saja. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini untuk lebih mempermudah apa yang terjadi di ginjal. Ya, kalian jadi bisa paham. Nanti saya kasih contoh produk-produk yang sudah ada. Oke, nah kita sudah bahas ginjal. Bagian berikutnya kita bahas kulit gitu ya. Kulit itu juga alat ekskresi atau alat mengeluarkan zat sisa. Nah, zat sisanya berupa keringat. Keringat isinya apa saja? Ada banyak ya. Ada garam, ada air, gitu ya. Nah, ini bagian-bagian kulit. Ada epidermis artinya yang paling pinggir, ada dermis itu bagian kulit itu sendiri, ada hipodermis bagian yang lebih dalam, ya, ke bawah. Hipotermia, tekanan darah rendah di bawah. Hipo itu bawah gitu ya, atau rendah gitu ya, letaknya lebih rendah. Epi ada di atas. Epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, di epidermis ini ada apa? Itu tinggal disimak saja. Di gambar nih ada ini tempat keluarnya keringat, datangnya dari mana? Ini ada kelenjar-kelenjar keringatnya. Ini kelenjar keringat. Ada pembuluh darah juga dan pembuluh saraf gitu ya.
Oke, itu tinggal dibaca saja. Sini ada rambut, ada pori-porinya juga ya, pori-pori kulit itu tempat keluarnya keringat. Nah, di epidermis ditemukan namanya jaringan lemak ya yang menjaga tubuh kita tetap hangat ya. Ini ada fungsinya. Nah, kalau biasanya kita mengonsumsi gula secara berlebihan atau lemak secara berlebihan, minyak secara berlebihan, maka dia akan ditampung di bawah kulit yang kita sebut sebagai ya gemuk katanya gitu kan. Nah, ini timbunan lemaknya biasanya berlebih. Jadi ngembang pipinya misalnya gitu. Karena ada timbunan lemak di bawah kulit. Nah, di bawah kulit ini hipodermis sebenarnya. Ya. Oke, kita lanjutkan saja, tidak terlalu sulit. Ya, epidermis. Nah, nanti tinggal dibaca ya. Oke. Nah, ini yang sudah kita bahas juga. Selanjutnya yaitu paru-paru. Ini juga sudah dibahas di bab yang sebelumnya, khusus bagian pernafasan. Nah, kalau di bagian ekskresi, maka yang kita bahas cukup zat keluarnya apa gitu. Jawabnya mana ini masih ingat mudah-mudahan ya. Rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus gitu ya. Bagian terkecilnya alveolus. Ini sekatnya namanya diafragma. Oke, gitu. Dan di paru-paru ini diselubungi atau dibungkus oleh yang namanya pembuluh-pembuluh kapiler atau pembuluh darah yang sangat halus. Paru-paru. Jadi darah yang kayak oksigen itu diserap, oksigennya nanti diambil oleh darah, dibawa pergi ke jantung gitu ya untuk dipompa ke seluruh tubuh. Nah, darah yang tadi kotor yang datang dari seluruh tubuh, habis dipompa ke jantung, kasih ke paru-paru, akan dikeluarkan racunnya. Karbonnya dikeluarkan, oksigennya masuk. Oke. Itu di paru-paru. Bagaimana proses terjadinya? Ini prosesnya. Dalam proses yang terjadi di dalam tubuh kita, gula itu akan dibakar oleh oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Di gula-gula yang ya macam-macam gula itulah gula, lemak ya, jenis protein lain itu akan dibakar oleh oksigen. Hasilnya berupa karbon. Karbon ini yang tidak lagi dipakai dan beberapa uap air. Itu prosesnya. Ini kebalikannya fotosintesis ya, kalau teman-teman masih ingat. Kalau di tumbuhan, gitu kan, tumbuhan itu pakai air, nyerap dari akar, lalu menangkap karbon dioksida dari daun, dihasilkanlah gula disimpan di dalam. Nah, ada yang batangnya, buahnya, daunnya, gitu kan, ubinya misalnya gitu, disimpan dan menghasilkan oksigen dikeluarkan lagi lewat stomatanya, kan gitu. Kebalikannya kita tumbuhan. Kalau kita adalah gula yang kita makan, kita hasilkan kita hirup oksigen, menghasilkan karbon. Nah, karbonnya dipakai tumbuhan untuk menghasilkan oksigen. Oksigen dipakai kita menghasilkan karbon. Karbon dipakai tumbuhan menghasilkan oksigen. Nah, gitu lah dia kebalikannya. Oke, gampang ya. Tinggal dicek. Oke. Yang terakhir ini adalah hati. Ini bicara apa? Hati. Kalau bicara hati itu memang ini yang paling sensi gitu ya. Hati kalian cuma satu, dua itu ya. Kepingannya kita bisa lihat di situ. Hati itu ada dua kepingnya. Gitu. Hati ini unik ya. Dia kalau diambil rusak gitu, dia bisa memproduksi lagi, ya. Jadi istilahnya kayak apa ya? Tahu lintah ya? Lintah itu kalau dipotong bisa tumbuh lagi. Nah, hati ini juga sama. Kalau dipotong bisa tumbuh lagi. Nah, jadi unik dia. Organ yang bisa mereproduksi selnya apabila dia putus. Makanya ada yang hatinya rusak itu masih bisa dibenerin misalnya gitu. Pak, hatiku terluka misalnya gitu. Masih bisa dibenerin. Tenang, hati kita kuat gitu. Di bawah hati ada namanya saluran-saluran. Nah, ini saluran empedu. Nah, di bawah hati kalau kalian pernah makan ayam lalu hatinya pahit, artinya waktu ayam itu dipotong empedunya pecah misalnya, kena ke hati jadi pahit. Nah, empedu. Nah, zat yang dikeluarkan oleh hati itulah yang masukkan ke dalam kantung empedu. Oke, di kantong empedu itulah hasil yang dikeluarkan. Disimak. Nah, prosesnya yang terjadi di hati seperti ini. Ini prosesnya agak unik ya. Nah,
Jadi sel darah merah kalian itu ya, dia mengandung yang namanya hemoglobin atau hemin dan globin ditambah zat besi. Hemin dan globin ini ya, ini disintesis bisa membentuk sebagian bentuk protein lain. Ya. Nah, hemin ini yang tadi tidak lagi dipakai itu menjadi biliverdin ya, untuk memberikan warna biasanya, atau yang namanya zat warna untuk feses dan urin. Ya, atau yang kalian lihat di ginjal tadi ada yang namanya bilirubin. Ya, ini. Nah, bilirubin dan biliverdin ini sebenarnya satu kesatuan ya. Ini pecahan dari biliverdin itu bilirubin. Nah, bilirubin inilah yang dipecah nanti menjadi pewarna urin dan pewarna feses. Ya. Nah, makanya ada warnanya gitu. Makanya feses kalian berwarna itu karena dari situ, dari hati gitu ya sebenarnya. Nah, kalau misalnya penyerapan airnya bagus atau penyerapan hatinya bagus, maka urin yang dihasilkan juga ada warnanya gitu ya. Oke, ini jadi sel darah merah yang dipecah ya, di dalamnya ada hemoglobin ya. Setelah dipisah, nah, itu akan dipakai untuk menjadi pewarna. Hati kalian memberikan warna gitu ya, warna urin dan warna feses gitu ya. Ya, jadi hati itu sebenarnya susah-susah gampang, itu tinggal dibaca saja. Oke, sepertinya sudah mau finish. Nah, berikutnya yang terakhir setelah kita bicara tadi masalah organ-organnya ya, tadi mulai dari kulit, ada ginjal, ada paru-paru, ada hati ya. Nah, setelah kalian ingat yang 4 organ ini dan masing-masing prosesnya, maka kita harus tahu gangguan-gangguan yang terjadi di macam-macam organ ini. Apa saja gangguan-gangguannya? Nah, ini tinggal dibaca saja pakai literasi bisa lah ya. Dan nefritis, nefritis ini nefron yang mengalami peradangan, ya kan? Dan kemarin saya sudah bahas di saluran pernapasan juga ada faringitis, laringitis, gitu kan? Ada itis-itisnya tuh radang. Kalau nefritis berarti nefron yang mengalami peradangan. Kemudian albuminaria, nah itu nanti tinggal dibaca saja. Ini ada timbunan-timbunan zat nih. Nah, kalau ada batu ginjal itu juga sama tuh. Ya. Nah, kemudian ada diabetes. Nah, diabetes tahulah ya. Biang keringat juga ada. Itu gangguan-gangguan pada sistem ekskresi kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Ini kita lewatkan, bikin diskusi. Nah, ini tinggal dibaca saja. Nefritis apa? Terjadi akibat infeksi bakteri Streptococcus. Oke. Lanjutkan, ini batu ginjal. Tuh di ginjalnya ada batu katanya gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah timbunan-timbunan dari garam-garam atau kristal-kristalnya. Kandungan batu ginjal ada kalsium oksalat, asam urat, kristal kalsium fosfat. Endapan-endapannya inilah yang membentuk batu. Kalau kebanyakan mengkonsumsi garam mineral dan kurang minum air, serta sering menahan kencing. Jadi kencing nggak boleh ditahan. Bukan berarti harus ngompol, tapi kalau udah pengen langsung buang aja gitu. Di WC ya. Jangan di celana. Jangan suka nahan pipis. Nah, bisa infeksi nanti di ginjalnya di ginjalnya sakit. Ada batu ginjal. Garamnya tidak boleh berlebihan. Banyak-banyak minum air. Ini albuminuria ya, albuminuria itu terjadi kerusakan pada glomerulus ya, sehingga urin kita banyak protein. Mengapa banyak protein? Karena glomerulusnya rusak, tidak ada yang nyerap. Gitu ya. Harusnya proteinnya dikembalikan ke darah, tapi dia malah dibuang gitu. Karena glomerulusnya rusak. Ya. Nah, begitu. Ini mengapa bisa terjadi? Terlalu banyak protein, terlalu banyak vitamin C. Itu juga bisa membuat glomerulus itu kerjanya sangat keras. Oke,
Jadi hati-hati. Yang sedang-sedang saja, jangan terlalu banyak juga. Sering konsumsi vitamin C, bagus, padahal yang berlebihan itu apapun zatnya, meskipun dia baik, kalau berlebihan tidak baik, gitu ya. Nah, selanjutnya ada hematuria, ini tinggal dibaca saja. Adanya sel darah merah. Ini luka ya, ginjalnya luka. Jadi ada darahnya di dalam urin. Ada diabetes insipidus, ya, tubuhnya tidak dapat menyerap air sehingga sering buang air kecil secara terus-menerus. Gitu. Ada kanker ginjal, ini tahulah ya. Kanker itu pokoknya tumbuhnya bagian. Nah, ini jerawat nih biasanya. Jadi ya momok lah di sebagian ABG, anak baru gede gitu ya. Jerawat ya, atau gangguan pada lapisan kulit gitu ya, sebagai alat ekskresi kita. Apa yang terjadi sebenarnya sih pada yang namanya jerawat? Jerawat itu adalah terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak di dalam kulit. Kan ada kelenjar minyaknya tadi tuh, buat mengeluarkan minyak-minyak. Itu sumbat minyaknya ke tampung. Jadilah kalau dia sumbat ke tampung, nah, jadi benjol. Benjol itu isinya sebenarnya minyak, ya. Nah, minyaknya tidak dikeluarkan dengan baik, ya, sehingga muncullah yang namanya jerawat. Oke. Nih, penggunaan kosmetik yang berlebihan yang mengandung minyak dapat berpotensi menyumbat pori-pori. Nah, malahan tuh ya. Jadi jangan ditutup kulitnya terlalu parah, nanti sumbat. Makanya ada yang orang begitu pakai sesuatu gitu ya, pakai make up biasanya. Itu kan ada mulai coba-coba. Muncul dia. Malah kena jerawat. Kenapa? Karena pori-pori. Ya, harusnya minyak dikeluarkan, sumbat, ketutup. Nah, oke. Ya, pokoknya dibersihkan. Biang keringat. Ya, ini gatal-gatal di kulit. Banyak ya sebabnya. Ada kutu juga bisa, ada ya keringat itu sendiri, ada juga. Oke. Oke, udah ya. Ini penemu-penemunya, silahkan disimak saja. Nah, ini tinggal rangkumannya, nanti silahkan dicatat kembali di buku catatan kalian supaya lebih mudah mengingat. Nah, ini tadi yang sudah kita pelajari. Jadi sistem ekresi secara garis besar ada strukturnya, apa aja alatnya gitu ya, apa saja nanti gangguannya dan bagaimana menjaganya gitu ya. Kalau strukturnya tadi sudah tahu, organnya ada ginjal, ya kan, ada kulit, apalagi hati dan paru-paru gitu ya. Tuh, kulit, paru-paru, dan hati itu organnya. Dan masing-masing organ tuh apa saja yang terjadi gitu kan, atau apa lapisannya. Kalau di ginjal ada lapisan korteks atau lapisan terluar, medula, tengah-tengah, dan pelvis atau saluran ya. Nah, di ginjal dihasilkan urin. Urinnya bagaimana proses menghasilkannya? Nih, dihasilkan oleh nefron atau satu saluran yang terdiri dari mulai dari glomerulus, kapsula Bowman atau yang disebut ini sebagai badan Malpighi, lalu lanjut ke tubulus proksimal, lanjut ke lengkung Henle dan tubulus distal. Prosesnya namanya VIRA, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Filtrasi hasilnya urin primer, reabsorpsi hasilnya urin sekunder. Urin sekunder diaugmentasi jadilah urin sesungguhnya. Oke, gitu singkatnya. Nah, urinnya dibawa ke tubulus kolektivus, dikasih ke ureter, masuk kandung kemih, baru diuretra, dikeluarkan saat pipis. Oke, kemudian kulit ya begitu. Nih, dermis, hipodermis. Nah, tahu ya, kelenjar keringat, kelenjar minyak dan keringat dikeluarkan. Nah, kalau di hati kita ada terjadi pemecahan dua hal nih ya. Ada asam
dipecahkan menghasilkan urea. Ada juga eritrosit atau sel darah merah dipecahkan menjadi zat empedu yang pahit-pahit itu dikeluarkan, atau biliverdin. Biliverdin yang nanti akan dibawa ke hati, dibawa ke ginjal untuk dikeluarkan dan menjadi sebagian menjadi pewarna urin, sebagian menjadi pewarna feses. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya jelaskan. Berikutnya saya buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, kami persilakan. Ini saya stop sharing dulu. Oke. Udah ramai ya, 45 ternyata. Silahkan open mic kalau yang mau bertanya. Lebih baik juga open videonya. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya Anthony Fernando Omar. Ya, silahkan. Open mic aja. Atau videonya juga boleh. Pak, Oi. kenapa kalau misalnya kita makan empedu kan ya, empedu ayam kan? Kalau empedunya udah pecah, kenapa walaupun hatinya sudah dicuci tapi masih pahit, Pak? Masih pahit gitu. Kalau ikan apa? Umumnya kan ikan satu. Ya. Ya kalau masih pahit atau enggaknya gimana ya? Sulit juga. Saya pun belum tahu kenapa juga ya. Kenapa masih pahit ya? Ya mungkin karena tingkat ininya sangat tinggi ya. Tingkat racunnya sangat tinggi, jadi sangat peka kita terasanya gitu. Zat pekat. Ini kan sebenarnya kan zat racun, zat buangan gitu ya. Zat buangan itu kan artinya ya tidak lagi bisa terpakai dan mungkin sifatnya adalah racun. Makanya tubuh kita meresponnya tidak cocok gitu. Nah, kali lah ya. Saya tidak tahu juga kenapa rasanya melekat. Ya kalau ya mungkin konsentrasinya sangat tinggi lah. Konsentrasi rasa pahitnya itu. Itu kalau itu sudah masuk ke bicara ke topik ke kimianya ya, zat kimia itu kan macam-macam punya rasa, macam-macam punya bau, macam-macam punya ya sifat kimianya masing-masing lah. Seperti yang rasa tadi itu, pahit salah satu sifat kimia. Ya, nanti boleh di searching lagi kalau memang kurang puas gitu ya. Karena saya tidak tahu kenapa dia bisa sangat kuat gitu ya. Ya sama lah kalau misalnya pertanyaannya kenapa kok besi itu bisa sangat keras gitu ya. Kok misalnya roti tidak keras gitu kan, nasi tidak keras gitu kan. Kira-kira kayak gitulah pertanyaannya. Ya memang itu sifat kimianya. Rasa. Oke. Mungkin yang lain? Hilarion Roy. Ya, silahkan. Roy, mic-nya di-on-kan dulu. Kalau Fungsi hati itu cuma itu aja kah? Fungsi hati cuma untuk mengubah warna itu kah? mengubah warna apa? Warna kayak warna zat kotoran gitu, yang kayak urin gitu. Ya, lengkapnya kalian bisa baca ya di penjelasan. Sebenarnya hati itu punya banyak fungsi sebenarnya. Jadi, ada yang bilang, nih, hati itu biasanya digunakan juga untuk proses perombakan darah atau sel darah. Nah, sel darah yang sudah lelah bekerja itu akan dihancurkan di hati. Nah, apa saja yang dihancurkan di dalam hati? Tadi sebagian asam aminonya dihancurkan, menghasilkan urea. Ya, ada sebagian juga yang dihancurkan menghasilkan bilirubin, biliverdin dari hemin dan globin tadi, hemoglobin namanya. Nah, hemoglobin atau sel darah merah yang sudah tidak bekerja dengan baik itu dihancurkan. Untuk apa? Untuk diserap kembali zat besinya, dipakai kembali untuk memproduksi sel darah merah yang baru. Itu. Jadi dalam tubuh kita ini ada banyak mekanisme ya sebenarnya, dan hati itu kalau kita bicara topik ini kan bicaranya tentang mengeluarkan apa gitu ya. Makanya kita bicara hati. Hati mengeluarkan apa? Nah, mengeluarkannya tadi dua, ada urea dan
ada bilirubin. Karena kita bicara masalah apa yang dikeluarkan, apa zat sisa yang tidak lagi dipakai. Kan itu yang kita bahas di hari ini. Kalau ditanya fungsi keseluruhannya, ya itu ada banyak sebenarnya. Itu bicara nanti tentang hati itu sendiri. Ya, kalau mau lebih detailnya lagi ya nanti silahkan dibaca atau ambil jurusan kedokteran misalnya kayak gitu. Ya banyak itu fungsinya lebih dari itu. Banyak sekali. Sama kayak kita bicara masalah pernapasan. Kan kenapa dibahas lagi di sini? Kita sebenarnya di sini hanya membahas apa yang dikeluarkan oleh paru-paru gitu. Khusus bagian ekskresi atau bagian pengeluaran. Ini kenapa sih dibagi-bagi seperti ini? Supaya kita per topik itu tahu. Misalnya kemarin kita bahas pernapasan. Ya teratur kita cuma bahas alatnya apa, salurannya apa, fungsinya di masing-masing saluran apa, ya kan? Kayak gitu. Manfaatnya apa bagi proses pernapasan kan kayak gitu. Nah, berikutnya kalau kita bicara tentang pengeluaran. Nah, pengeluaran di tubuh kita ini kan ada banyak. Nah, maka kita kelompokkan lagi supaya mudah mempelajarinya, maka dikelompokkanlah ada organ yang pertama hati, organ yang kedua misalnya paru-paru, organ yang ketiga ada kulit, organ yang keempat ada ginjal misalnya. Kita lihat dari apa yang kita mempelajarinya supaya lebih mudah gitu. Oke ya, Hilarion. Ya, katanya hati itu untuk menghancurkan racun-racun. Menghancurkan racun-racun. Maksudnya membersihkan biar racunnya tuh hilang gitu. Ya, melawan racun itu salah satu fungsi hati. Seperti yang saya katakan tadi, proses penghancuran, proses perlawanannya itu bisa terjadi juga di hati. Sebenarnya tidak hanya di hati, kalau proses melawan zat-zat bakteri ataupun musuh itu zat kimianya itu biasanya tidak hanya di hati dilawannya, biasanya terjadi juga oleh sel-sel darah putih di darah itu sendiri. Sel darah putih itu kan biasanya ada yang misalnya kalian luka misalnya gitu kan, ada sel darah putihnya nutupin luka misalnya. Nah, sel darah putih yang meningkat itu kan melawan juga. Jadi tidak harus di hati sebenarnya. Ya. Jadi ada ya itulah mekanismenya ada banyak. Makanya saya bilang tadi tinggal kalian searching saja, baca lagi lebih detailnya kalau mau tahu fungsi lengkap dari hati. Gitu. Oke, Pak, udah paham. Yang lain? Ada yang mau tanya? Ya ada banyak sih fungsi hati. Oh, kan kemarin habis apa katanya Valentine kan, fungsi hatimu untuk apa? Untuk dia. Itu fungsi hati kayak. Ayo, ada yang mau tanya? Pak, misalnya habis makan langsung tidur boleh nggak Pak? Biasa kata orang kan nggak boleh. Kenapa ya Pak ya? Oke, habis makan langsung tidur. Mungkin Boleh nggak? Nggak boleh ya? Ya itu ya pilihan lah. Banyak orang yang begitu ya. Habis makan langsung tidur. Biasanya gitu. Habis makan langsung tidur biasanya. Tapi saya juga biasa gitu. Ya, biasanya begini, pengaruhnya begini. Makan langsung tidur itu biasanya pengaruhnya teman-teman proses penyerapan makanan di dalam tubuh kita ini masuknya sebenarnya bab kemarin ya. Tidak apa-apa, tapi kita bahas di sini nggak apa-apa. Di saluran cerna kita itu kan ada macam-macam tuh, ada mulai dari mulut, ya kan? Ada dari mulut dikunyah-kunyah, nanti ketemu lidah gitu kan? Nah, ada pengunyahan yang terjadi sempurna, ada yang tidak. Nah, kalau yang terjadi sempurna, ya makanannya udah halus, kerja lambungnya tidak berat. Itu pertama. Kalau dia tidak halus misalnya udah masuk ke lambung, nah kerja lambungnya jadi berat. Misalnya itu yang pertama. Nah, kalau kita bicara tentang Pak, bagaimana kalau habis makan langsung tidur? Nah, begini. Pada saat kita langsung tidur, maka makanan itu akan lebih lambat tertampungnya di dalam perut kita. Ya, atau di lambung deh, nyangkut dulu deh nih. Agak lebih lama. Jadi proses perjalanan makanan itu akan lebih lama sampai kepada usus besar dan usus halus. Nah, apa yang terjadi? Misalnya nih, harusnya penyerapan itu terjadi misalnya harusnya terjadi di usus besar misalnya. Tapi makanannya baru sampai di usus halus misalnya. Tapi kalian udah bobo, dia nyangkut di situ. Maka penyerapannya lebih banyak di situ kan gitu.
kalau terjadinya penyerapannya di organ yang lebih awal dari tempat yang seharusnya, maka nanti di tempat apa waktu habis diserap itu akan langsung disalurkan ke darah. Ya, jadi lebih banyak makanan yang disalurkan ke darah. Akibatnya apa? Karena tubuh kita waktu tidur tidak beraktivitas, ya, tidak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan banyak energi lah kira-kira kayak gitu ya. Maka makanan atau yang berupa lemak, gula yang tadi itu tidak dikasih ke sel, tapi ditampung di bawah kulit atau yang di hipodermis tadi di kulit bagian bawah itu kan ada timbunan-timbunan lemak tuh. Nah, itu timbunan-timbunan lemak itu sebenarnya datangnya dari situ. Jadi makanan kalian makan, habis itu diserap oleh tubuh, tubuh kalian nggak ngapa-ngapain. Maka dia akan dikonversi atau disimpan. Ah, ada kelebihan energi nih, disimpan untuk cadangan. Jadi respon tubuh menyimpan lemak atau gula tadi disimpan di bawah kulit. Makanya kalau habis makan jangan langsung tidur. Nanti di bawah kulitnya banyak timbunan lemak. Gitu. Pantesan saya gendut, Pak. Enggak, cuman berbobot, enggak gendut gitu ya. And then, does anyone have any question? Any more? Ada lagi? Pak mau nanya, Winky. Ya, Winky silahkan. Open mic. Pak Guru tahu varises nggak? Apa? Varises Varises. yang di dalam yang di luar perut tuh. Ya, ada banyak Kalau sih. misalnya Ada di luar perut, ada di kaki gitu. itu bisa dihilangkan nggak sih, Pak? Itu sebenarnya masalah pembahasan medis sebenarnya udah ya. Oh, oke. Itu ya ada sih cara-caranya. Cuman saya nggak tahu detailnya, nanti bisa di literasi lebih jauh bisa. Oke. Karena itu berkaitannya dengan sistem peredaran darah kayaknya lebih banyak. Sistem peredaran darah, kemudian waktu darah itu punya isi yang banyak, terus dia aktivitas tubuhnya agak berat. Misalnya dia lari kah, ya kan? Misalnya habis apa ya? Tekanan darahnya agak tinggi nih misalnya, dia habis makan, habis minum minuman yang agak ya memacu adrenalin gitu lah. Jadi pompa darahnya agak kuat gitu. Terus dia lari. Artinya apa? Sudah darahnya deras, dipaksa aktivitas lagi, tambah deras. Maka yang terjadi adalah apa? Pembuluh-pembuluh darahnya tuh agak-agak timbul gitu kan. Nah, itu jadi agak bahayanya di situ. Pada saat dia timbul, dia kalau dia bisa balik. Kalau dia sudah berlebihan, nah maka dia ya muncul terus di permukaan karena dilakukan berulang-ulang. Maka ya kira-kira juga kalau beraktivitas kira-kira begitu. Cara terbaiknya sebenarnya ya hindari penyebabnya, bukan makan obat, bukan operasi dan sebagainya. Ya hindarin penyebabnya. Sama kalau kita tidak mau punya timbunan tadi ya racun di dalam tubuh kita, jangan tahan kencing gitu. Kalau kalian tidak mau banyak racun dalam tubuh kalian ya sering duluan. Oke. Anyone else? Gerald. Gerald dulu nih kayaknya. Gerald mau ngapain Pak? Ya. Nanya ya. Nah, Pak, habis kencing itu kan baunya, dan bau itu dari apanya? Apa? Bau. Dari urin itu dari penyebabnya dari apanya? Oke, urea. Yang bikin bau tuh urea. Pupuk itu kan bau, urea. Urin itu bau. Ada zat amoniaknya itu kan. Amoniaknya itu adalah sisa-sisa yang tidak dipakai tubuh. Oke. Ya, Michelle tadi mau nanya kali. Apa?
Pak, buang air besar kan juga termasuk pembuangan zat-zat sisa di dalam tubuh. Apakah termasuk di bab ini juga? Nah, itu tadi saya bahas di awal tadi ya. Ada yang namanya ekskresi, ada yang namanya defekasi, ada yang namanya sekresi. Nah, kalau pembuangan yang tadi berupa feses itu namanya defekasi. Kenapa dipisahkan? Karena zatnya ya atau salurannya itu beda sendiri gitu ya. Karena dia bahasannya jadi satu dengan bahasan pencernaan. Sudah include di situ. Sudah di-include-kan di dalam pencernaan. Jadi kalau kita bahas, kalau kita makan gitu kan, larinya kemana? Nah, itu sebenarnya larinya udah ke, ya itu udah selesai di defekasi tadi. Gitu. Jadi beda kasus gitu ya, beda bahasan lah gitu. Sudah? Ada lagi? 43 orang. Ya? Nggak ada? Oke, kalau memang sudah tidak ada. Nggak ada nih ya? Oke, nggak ada. Oke, nggak ada, kita cukupkan. Sudah 1 jam 6 menit. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi teman-teman semua. Gaming. Ya, semoga puas dengan penjelasan ini. Dan saya ingatkan, karena kita sudah habis 3 bab ya. Nah, nanti berarti teman-teman sudah mulai siap-siap untuk ulangan. Nah, saya masih nyeting ini gimana bagusnya ulangannya, apakah dibagi per bab ataukah nanti bisa digabung, seperti apa nanti bisa saya setting. Cuman saya siapkan perkiraan waktunya, saya minta itu kira-kira di minggu depan. Jadi setelah tugas proyek kalian waktu di media sosial itu sudah berakhir, maka hari itu juga kita rencanakan akan ada ulangan ya. Nah, setelah itu baru nanti ada mid. Kalau mid tengah semester, nah itu mudah-mudahan ya bisa lancar, itu kita ambil 3 bab ini. 1, 2, 3. Nah, berikutnya masih ada 2 bahasan lagi. Kalau tidak salah yang berikutnya itu ada gelombang ya. Dan apa ya satunya? Saya lupa. Ya, pokoknya masih ada 2 bab lagi. Nah, nanti intinya coba kalian ulang-ulangi dulu yang ini, bikin rangkumannya di situ sudah cukup jelas ya. Nanti ini rekamannya boleh saya upload di channel YouTube lagi lah, nggak apa-apa, nggak panjang. Kalau mau nonton ulang silahkan. Itu sebelum saya akhiri, saya masih ngerekam ini nama-namanya sebentar. Selin, Chelsea, Larissa, Elsa, Eunike, Evan, Flora, Genaro, Grande. Oke. Oke, sepertinya sudah semua. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Jangan lupa diingatkan kawannya ya, mau kelas A sampai G sampai Z pun tidak apa-apa, diingatkan. Jangan lupa orang tuanya dikasih tahu ada surat pemberitahuan tentang undangan ke orang tua ya. Sekali lagi diingatkan, jangan sampai tidak datang karena ada bahasan-bahasan yang penting. Sekali lagi terima kasih. Salam buat orang tua di rumah, tetap sehat, tetap jaga jarak, jangan lupa bernafas. Assalamualaikum, selamat siang, see you.